Bagaimana seseorang itu bisa memiliki prestasi yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala, mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, disebabkan bukan karena dia memiliki paras yang elok dan rupawan, bukan karena dia memiliki kedudukan dan jabatan, bukan karena dia memiliki fisik yang prima, jarang sakit-sakitan, dia juga bukan seorang pengusaha yang memiliki kekayaan yang melimpah, dia bukan juga seorang penguasa yang memiliki sekian banyak menteri dan bisa membuat kebijakan segala macam, tetapi bisa jadi adalah seorang laki-laki sederhana, tetapi dikaruniakan Allah kepadanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Inspira yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Quran memuat banyak kisah-kisah penting yang bisa kita jadikan pelajaran dalam kehidupan kita sehari-hari, termasuk di dalamnya adalah berkenaan dengan keluarga. Dan yang menarik di dalam Al-Quran ada 3 surat yang menyebutkan nama diri seseorang yang bukan Nabi. Yang pertama adalah Imran, ada surat namanya surat Ali Imran, artinya adalah keluarga Imran, di mana Imran itu adalah manusia biasa, bukan Nabi, demikian menurut keterangan para ulama. Dan beristrikan Hana yang sekian lama mengharapkan adanya keturunan dalam kehidupan keluarga ini, sampai kemudian Allah izinkan untuk Hana hamil dan kemudian melahirkan putrinya yang diberi nama Maryam. Dan keluarga ini telah menyiapkan putranya atau putrinya yang lahir itu untuk menjadi muharrar atau orang yang mengabdi di Baitul Maqdis. Qadarullah yang lahir adalah seorang perempuan, dan itu sempat merisaukan seorang Hana karena setelah bernajar, tapi tetap najar itu dilakukan dan melalui bimbingan seorang pamannya, yakni Nabi Zakaria alaihissalam. Ya. Kemudian juga ada nama lain, yakni Luqman, yang kita tahu Luqman adalah manusia biasa. Bahkan cukup banyak pembahasan berkenaan dengan Luqman ini, karena Luqman nasihat-nasihat pentingnya sampai diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran ini. Siapa sebenarnya Luqman ini? Luqman bukanlah seorang nabi, meskipun ada perselisihan di kalangan para ulama, tetapi secara umum mereka bersepakat Luqman itu bukan nabi. Ya, Luqman bukan nabi, Luqman hanyalah manusia biasa. Bahkan ada ulama yang memberikan penjelasan tentang bagaimana sosok Luqman ini adalah seorang laki-laki desa yang dulunya adalah seorang budak, penggembala kambing, kemudian memiliki fisik yang sederhana karena berkulitkan hitam legam. Kemudian tidak hanya itu, berbibir tebal, kemudian hidungnya pesek, pendek, bahkan kemudian kakinya agak pincang. Tetapi justru dari fisik yang keadaannya demikian, orang kampung, dulunya budak, fisik yang seperti itu, tetapi Allah memberikan kemuliaan kepada Luqman sehingga prestasi yang diraih oleh Luqman itu melangit, dalam artian menjadi istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak? Karena Luqman ini Allah karuniakan kepadanya hikmah. Ada beberapa riwayat yang menjelaskan tentang sosok Luqman ini. Pernah satu ketika adalah pada saat dia sedang berada di bawah pohon, kemudian didatangi oleh malaikat, kemudian ditanyakan kepadanya tentang di antara 2 pilihan, kamu lebih milih mana? Menjadi seorang raja atau penguasa, ataukah menjadi seorang yang bijak, cerdas, atau mendapatkan hikmah? Maka kemudian Luqman memilih untuk mendapatkan hikmah, bukan menjadi penguasa atau raja. Tapi justru inilah istimewanya, sehingga di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Rahman disebut walaqad atana Luqmanal hikmata anishkur lillah. Nah, salah sekaligus memberitahukan kepada kita di antara hikmah yang Allah berikan kepada sosok Luqman ini adalah kemampuannya mensyukuri nikmat Allah. Jadi dengan segala keterbatasan yang ada pada dirinya, Luqman menjadi sosok manusia yang masyhur di petala langit, ya, dikarenakan tadi mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ada riwayat juga yang menyebutkan pernah suatu ketika Luqman
diberikan dua pilihan, antara apakah dia akan memilih menjadi nabi atau rasul, atau menjadi sosok manusia yang mendapatkan hikmah. Maka kemudian Luqman juga memberikan jawaban yang sama, sosok manusia yang mendapatkan hikmah. Kenapa demikian? Karena ini adalah sifatnya pilihan. Menurut Luqman, karena ini sifatnya pilihan. Kalau sekiranya Luqman kemudian ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dipilih Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi seorang nabi ataupun rasul, ya, itu artinya ini adalah sebuah amanah. Ya, kalau dia bisa betul-betul bisa menanggung amanah itu dengan baik, kalaulah tidak bagaimana? Maka dia lebih memilih untuk mendapatkan hikmah. Sehingga keistimewaan Luqman inilah yang kemudian sampai nasihat-nasihatnya kepada anak-anaknya itu betul-betul diabadikan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Artinya sahabat Inspira dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana seseorang itu bisa memiliki prestasi yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, disebabkan bukan karena dia memiliki paras yang elok dan rupawan, bukan karena dia memiliki kedudukan dan jabatan, bukan karena dia memiliki fisik yang prima, jarang sakit-sakitan, dia juga bukan seorang pengusaha yang memiliki kekayaan yang melimpah, dia bukan juga seorang penguasa yang memiliki sekian banyak menteri dan bisa membuat kebijakan segala macam, tetapi bisa jadi adalah seorang laki-laki sederhana tetapi dikaruniakan Allah kepadanya adalah hikmah, sehingga dia memiliki kedudukan istimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai ada satu kisah disebutkan, pernah suatu ketika Luqman ini diperintahkan oleh majikannya untuk mengambilkan dari seekor kambing itu bagian yang terbaik dari seekor kambing. Maka kemudian Luqman mengambil hati dan lidah dari kambing tersebut. Ini yang terbaik menurut Luqman. Kemudian majikannya kembali memerintahkan kepada Luqman untuk mengambil bagian dari organ kambing yang terburuk. Dan menariknya Luqman juga mengambil lidah dan hati. Maka kemudian majikannya merasa heran, bagaimana ketika saya meminta kamu mengambil bagian yang terbaik dari daging kambing itu, kemudian kamu memilihkan ada lidah dan hati. Kemudian sementara ketika saya meminta kamu mengambilkan yang terburuk, kemudian kamu juga mengambilkan lidah dan hati. Maka kemudian Luqman memberikan jawaban, karena keduanya inilah ketika baik akan menjadikan seseorang itu baik dan mulia, tapi kalau keduanya ini adalah buruk akan menjadikan seseorang itu hina dan buruk pula. Nah, sahabat Inspira dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara pelajaran yang bisa kita ambil di sini letak hikmah yang dimiliki seorang Luqman, bagaimana bisa melihat sesuatu hal itu bisa menjadi baik dan buruk sekaligus, ya. Ketika itu dalam keadaan baik maka dia akan menjadi baik, ya, terutama dua hal ini, masalah hati, masalah lisan, itu kalau tidak dijaga betul-betul bisa akan mencelakakan seseorang. Tidak hanya mencelakakan dirinya sendiri, bahkan juga mencelakakan orang lain, ya. Tapi kalau dia baik akan berikan manfaat bagi orang lain. Nah, ini diantara faedah atau hikmah yang bisa kita ambil dari pelajaran yang diberikan oleh Luqman kepada kita semuanya. Nah, sahabat Inspira dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam keluarga juga pada prinsipnya demikian. Jadi kita bisa apapun bagaimanapun keadaan kita dalam keluarga rumah tangga kita masing-masing, mungkin ada yang berangkat dari keluarga yang sederhana, biasa-biasa saja, secara ekonomi juga hanya cukup saja, bahkan mungkin kekurangan, tetapi kemudian Allah memuliakan, Allah tinggikan keluarga ini menjadi keluarga yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala ketika dia fokus untuk menjaga ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah suatu ketika Luqman didatangi oleh kawannya sesama penggembala kambing. Kemudian temannya itu bertanya kepada Luqman, bukankah kamu itu Luqman yang saya kenal dulu, Luqman yang menggembala kambing? Kemudian Luqman mengatakan, iya, memang saya yang dulu penggembala kambing itu. Bagaimana kamu bisa meraih capaian prestasi setinggi ini, di mana banyak orang mengantri untuk mendapatkan nasihatnya, berapa banyak orang yang datang kepadanya untuk mengadukan permasalahannya, untuk mendapatkan solusi jalan keluarnya, kemudian memiliki kedudukan yang istimewa seperti itu di tengah-tengah masyarakat. Maka kemudian Luqman mengatakan, iya, karena aku
bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepadaku, kemudian jujur dalam berkata-kata, kemudian tidak merasa penting untuk mengomentari hal-hal yang tidak perlu dikomentari dari orang lain, tidak perlu mengomentari apa yang dia lihat dari orang lain. Kalau tidak ada kepentingannya, ngapain dikomentari? Artinya menjaga lisannya, kemudian mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepadanya, berkata dengan perkataan yang lurus, dan tidak terlalu kepo, tidak terlalu dipenuhi rasa ingin tahu tentang orang lain. Bahkan ada satu riwayat, suatu ketika Luqman mendapati Daud sedang melubangi. Nah, karena ada riwayat ini sampai kemudian di kalangan para ulama ada menyebutkan bahwa Luqman itu hidup di zamannya Nabi Daud alaihissalam. Nah, suatu ketika Daud melubangi baju besinya. Ya, mungkin bagi kita yang melihat mungkin sama herannya dengan Luqman. Ini baju besi buat untuk pelindung ketika peperangan supaya tidak kena tombak, tidak kena sabetan pedang, tapi kenapa malah dilubangi? Tapi karena tadi karakter ya Luqman yang tidak mau ikut campur dengan urusan orang lain, dia menahan diri, meskipun ingin bertanya dia menahan diri untuk tidak mengomentari apa yang dilakukan oleh Daud. Dan memang demikian ya, kalau kita coba berhusnuzan kepada apa yang dilakukan oleh Daud, bisa jadi seorang Daud berpikir khawatir kalau ibaratnya batu besi itu begitu kokoh kuat, itu menjadikan dia menggantungkan dirinya kepada baju besi itu bukan pada pertolongan Allah Subhanahu wa taala atau perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan berkenaan dengan keutamaan dari Luqmanul Hakim. Kita bisa mengambil banyak pelajaran di sini, baik dalam keluarga Imran, kemudian Luqman ya. Jadi ada 3 surah di dalam Al-Qur'an, Ali Imran, Luqman, dan Maryam, yang ketiga-tiganya bukan nabi dan bukan rasul, tetapi karena istimewa sampai namanya diabadikan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menjadi salah satu atau salah 3 dari nama surah di dalam Al-Qur'an. Ini sekaligus menyiratkan kepada kita bahwa pembahasan tentang keluarga itu sangatlah penting. Kita temukan dalam sekian banyak pembahasan berkenaan dengan para nabi dan rasul juga berbicara tentang keluarga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.